Kalau lafadz kulli di sini diartikan semuanya, maka Nabi Ibrahim ini pernah ke Gunung Bromo, ke Gunung Semeru. Ilmu tajwid itu ilmu bid'ah yang tidak ada di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alil baiti fardhun indana wa bihadzal hubbi la nakhshal mihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya sedikit akan membahas tentang bid'ah. Apa itu bid'ah dan bagaimana hukumnya bid'ah? Karena banyak yang sibuk menjelaskan, oh itu bid'ah, itu bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah. Padahal yang sering mengatakan bid'ah itu tidak tahu apa itu bid'ah. Bid'ah secara bahasa itu bermakna ikhtara'a. Ikhtara'a itu memulai sesuatu yang tidak ada contohnya sebelumnya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Badi'us samawati wal ard. Ulama ahli tafsir mengatakan makna badi'u yaitu mubdi'uha wa munshi'uha min ghairi misali sabaqin, yaitu yang memulai, yang menciptakan tanpa contoh sebelumnya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Ini dinamakan bid'ah. Bid'ah secara bahasa. Bid'ah secara bahasa itu bisa masuk kepada semua perkara, baik itu di dalam agama maupun di luar agama. Bahkan penciptaan seperti menciptakan pesawat, mobil, mikrofon, itu semua adalah bid'ah. Karena tidak ada contoh sebelumnya. Adapun bid'ah secara istilah syariat, sebagaimana yang didefinisikan oleh Imam Ibnu Hillan di dalam kitabnya Dalilul Falihin, yaitu sesuatu yang baru, yang bertentangan dengan syariat. Itu bid'ah secara syariat. Sesuatu yang baru dan bertentangan dengan syariat. Sebagaimana di dalam hadis dijelaskan, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Man ahdasa, barang siapa yang mengada-ngada, fi amrina hadza, di dalam urusanku ini, maksudnya di dalam agamaku ini, di dalam agama Islam, barang siapa yang mengada-ngada di dalam agama Islam, laisa minhu, yang bukan dari agama Islam, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Jadi jika itu bersumber atau sesuai dengan syariat, itu bukan bid'ah. Bukan bid'ah yang tertolak. Juga di dalam hadis lain yang dilafadznya oleh Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang berbuat suatu perbuatan di dalam agamaku, di dalam agama Islam, yang tidak bersumber dari Islam, yang tidak ada di dalam Islam, maka amalan itu tertolak. Jadi ulama mendefinisikan bid'ah itu sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaitu sesuatu yang bertentangan dengan agama atau sesuatu yang bertentangan dengan syariat, baru itu dikatakan bid'ah. Ulama-ulama salaf seperti Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau ini adalah gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau ini adalah muridnya Imam Malik radhiyallahu anhum, mengatakan al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua. Al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua. Mahmudatun wa matmumatun. Ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang tercela. Fama wafaqas sunnatah fahuwa mahmudun. Adapun sesuatu yang baru, yang sesuai dengan sunnah, yang sesuai dengan syariat, yang sesuai dengan amalan khulafaur rasyidin, fahuwa mahmudun, maka amalan itu adalah amalan yang sangat terpuji, amalan yang terpuji.
Wa ma khalafaha fahuwa matmumun. Dan sesuatu yang baru yang bertentang menyelisihi sunnah, maka amalan itu termasuk amalan yang tercela, matmumun, tercela. Ini ulama salaf itu mendefinisikan bid'ah aja itu ada dua. Ada dua. Adapun sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun. jauhilah oleh kalian sesuatu yang baru, karena setiap sesuatu yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Lafaz ini memang seakan-akan umum, tapi yang dimaksud adalah khusus. Karena ada di dalam hadis yang lain yang dimaksud dengan muhdatsat. Muhdatsatun itu adalah yang bertentangan dengan agama Islam, yang bertentangan dengan syariat Islam. Kullu di sini tidak bisa diartikan semuanya. Di sini kullu ini bermakna sebagian, bukan semuanya. Setiap di sini, setiap bukan semuanya, tapi sebagian. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim itu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diperlihatkan bagaimana menghidupkan yang mati. Apa firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qala fakhud arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Allah Ta'ala itu berfirman kepada Nabi Ibrahim, ambillah olehmu 4 jenis burung. Ini ulama tafsir mengatakan 4 burung ini, ada yang mengatakan merpati, merak, gagak, dan ayam. Ini semua sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasurhunna ilaika. Fasurhunna itu faqatta'hunna. Maka potong-potong ayam ini, burung ini potong-potong semua. Tsumma ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian letakkan ala di atas kulli jabalin. Di sini ada lafaz kulli. Di sini kulli. Kulli di sini, kulli jabalin kalau diartikan di atas setiap gunung, minhunna juz'a, dikasih bagian-bagian. Ulama tafsir mengatakan bahwasanya ala kulli jabalin ini bukan semua gunung di seluruh dunia. Tapi ada yang mengatakan 4 gunung, ada yang mengatakan 7 gunung. Tidak ada satupun ulama tafsir yang mengatakan ala kulli jabalin ini di semua gunung di seluruh dunia. Kalau lafaz kulli di sini diartikan semuanya, maka Nabi Ibrahim ini pernah ke Gunung Bromo, ke Gunung Semeru, ke Gunung Merapi, dan lain sebagainya. Dan ini tidak masuk akal. Itulah ulama-ulama terdahulu memahami kullu. Memahami lafaz kullu itu bukan bermakna semuanya, tapi sebagiannya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 260. Kemudian yang perlu diketahui bahwasannya bid'ah itu bukan hukum. Hukum itu adalah wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Tidak ada hukum bid'ah. Orang yang mengatakan hukumnya ini bid'ah, hukumnya ini bid'ah, hukumnya ini bid'ah, orang itu sendiri sudah melakukan sesuatu bid'ah yang sesat. Kenapa? Karena menambah-nambah hukum yang tidak ada di zamannya Rasulullah, tidak ada di zamannya Khulafaur Rasyidin, tidak ada di zamannya para ulama-ulama salaf. Tidak ada hukum bid'ah. Bid'ah itu adalah suatu perbuatan yang bid'ah sendiri itu memiliki hukum. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam di dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Ini saya bacakan kitabnya. Al-bid'atu, adapun bid'ah, fi'lun ma lam yu'had fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bid'ah itu adalah perbuatan yang belum diketahui di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bid'ah.
Wahya munqasimatun, dan bid'ah itu terbagi-bagi, hukumnya itu terbagi-bagi. Ila bid'atin wajibatin, ada bid'ah yang wajib. Wa bid'atin muharramatin, ada bid'ah yang hukumnya haram. Wa bid'atin mandubatin, ada bid'ah yang hukumnya sunnah. Wa bid'atin makruhatin, dan ada bid'ah yang hukumnya makruh. Wa bid'atin mubahatin, dan ada bid'ah yang hukumnya mubah. Bagaimana cara mengetahuinya? Wa tariqu fi ma'rifati dzalik, adapun cara untuk mengetahui apakah bid'ah itu sunnah, apakah bid'ah itu wajib, apakah bid'ah itu hukumnya mubah, apakah bid'ah itu hukumnya makruh, apakah bid'ah itu hukumnya haram. Bagaimana cara mengetahuinya? An tu'radal bid'atu ala qawaidis syari'ati, hendaknya bid'ah itu diperlihatkan kepada kaidah-kaidah syariat. Fa in dakhalat fi qawaidil ijabi fahiya wajibatun, maka jika bid'ah itu masuk di dalam kaidah-kaidah yang wajib, maka bid'ah itu hukumnya menjadi wajib. Imam Izzuddin bin Abdissalam itu memberi contoh seperti al-ishtighal bi ilmin nahwi alla yufhamu bihi kalamullahi wa kalamu rasulih sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika wajibun lianna hifdz syari'ati wajibun wa la yata'atta hifdzuha illa bi ma'rifati dzalik, wa man la yatimmul wajib illa bihi fahuwal wajib. Contohnya ini ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu tidak ada di zaman Rasulullah. Bahkan di zaman Khulafaur Rasyidin itu tidak ada ilmu nahwu sampai ke bab maf'ul bih, fa'il, naibul fa'il itu belum ada. Kapan ilmu nahwu itu ada? Ketika orang-orang ajam, orang non-Arab itu masuk Islam berbondong-bondong, ingin mempelajari Al-Quran, ingin mempelajari sabdanya Rasulullah SAW. Karena keduanya ini adalah sumber dari hukum syariat. Maka mereka ingin belajar memahami Al-Quran, memahami firman-Nya Rasulullah SAW. Mereka kesulitan. Akhirnya ulama membuat suatu ilmu yang dengan ilmu itu bisa mempermudah memahami firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dan firman-Nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibuatlah ilmu yang dinamakan ilmu nahwu. Ini bid'ah. Nih contoh lagi dari saya. Seperti contohnya Al-Qur'an di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Al-Qur'an menjadi satu jilid, tidak ada. Al-Quran di zaman Rasulullah itu ada di pelepah kurma, ada di tulang, ada di macam-macam. Kemudian di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, itu banyak sahabat-sahabat yang hafal Quran itu wafat dalam keadaan syahid di medan perang. Maka Sayyidina Utsman ini takut kalau banyaknya penghafal Quran itu gugur, nanti Al-Quran ini tidak ada yang meneruskan. Maka Sayyidina Utsman berinisiatif untuk menjaga Al-Quran. Dengan apa? Mengumpulkannya satu jilid. Ini tidak ada di zaman Rasulullah. Kemudian dijadikan satu jilid di zamannya Sayyidina Utsman. Walaupun sudah dijadikan satu jilid, ini belum maksimal untuk menjaga bacaan Al-Quran. Kenapa? Karena di zaman Sayyidina Utsman itu Al-Quran tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Pelontos, gundul pelontos. Kalau kitab gundul sekarang masih ada titiknya. Ini Al-Quran ini tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Jadi tidak tahu mana abba, mana atta, mana sa. Di zaman tabi'in ini baru ada titik, ada fathah, ada kasro, ada dhamma, ada harokatnya. Bid'ah, tapi ini bid'ah wajib. Kenapa harus dilakukan? Demi menjaga Al-Quran, kemurnian bacaan Al-Quran. Tidak cukup itu. Orang-orang ajam, orang non-Arab masih belajar, masih kesulitan. Bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar? Berdengung, ada yang samar. Maka dibuatlah suatu ilmu yang dinamakan ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu ilmu bid'ah yang tidak ada di zamannya Rasulullah SAW. Membuat ilmu tajwid adalah suatu kewajiban. Kenapa? Karena dengannya kita bisa membaca Al-Quran dengan benar. Masih banyak lagi contoh-contohnya seperti jarh wa ta'dil.
Dengan jarh wa ta'dil ini kita bisa mengetahui hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Jarh wa ta'dil atau usul hadis ini tidak ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di zaman Khulafaur Rasyidin itu tidak ada jarh wa ta'dil. Kapan ada jarh wa ta'dil itu? Ketika banyak di zaman ulama salaf itu banyak hadis-hadis palsu. Orang-orang mengatakan tapi ucapannya sendiri itu disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi menjaga sabdanya Rasulullah SAW yang murni, maka para ulama membuat suatu ilmu, yaitu ilmu jarh wa ta'dil, supaya apa? Mengetahui mana hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Jadi orang yang mengatakan ini bid'ah dengan mengatakan hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, ini hadis sahih lah. Yang mengatakan hadis sahih, Anda mengatakan itu hadis sahih, itulah bid'ah. Tapi bid'ah yang wajib. Kenapa? Karena dengan itu bisa menjaga kemurnian sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang wajib. Yang kedua, wa in dakhalat fi qawaidit tahrimi fahiya muharramatun. Dan jika dan apabila bid'ah itu masuk di dalam kaedah-kaedah, hukum-hukum, kaedah-kaedah yang diharamkan, maka bid'ah itu hukumnya haram. Ini Imam Izzuddin bin Abdissalam memberi contoh di dalam bid'ah yang hukumnya haram. Minha madhabul qadariyah, wa minha madhabul jabariyah, wa minha madhabul murji'ah, wa minha madhabul mujassimah. Ini ingat, ada madhabul mujassimah ini termasuk bid'ah yang haram. Mujassimah itu apa? Yaitu menjasadkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Allah dikatakan ada di atas. Atas itu adalah tempat, atas, bawah, samping. Itu adalah tempat. Sedangkan Allah tidak butuh kepada tempat. Jadi kalau yang mengatakan Allah itu ada di atas, itu sudah keliru. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala itu mempunyai tangan. Itu adalah bid'ah yang diharamkan. Ada lagi yang mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, terus diperumpamakan Allah itu raksasa. Ini adalah bid'ah yang haram dilakukan, bahkan bisa menjadi murtad. Kenapa? Karena menjasadkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala itu tidak menyerupai makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Mujassimah. Hati-hati. Banyak orang yang mengatakan bid'ah, terus dia mempunyai perilaku atau pemikiran, pemahaman mujassimah, menjasadkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Itulah mereka sendiri, itulah yang telah melakukan bid'ah yang diharamkan. Kemudian nomor 3 adalah wa in dakhalat fi qawaidil mandubi fahiya mandubatun. Dan jika bid'ah itu masuk di dalam kaedah-kaedah yang disunnahkan, maka bid'ah itu hukumnya sunnah. Imam Izzuddin bin Abdissalam itu memberi contoh yang sunnah. Seperti apa? Membuat pondok. Pondok itu tidak ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seperti ini contohnya, seperti di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hukum sholat tarawih hukumnya adalah sunnah. Tapi tidak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, dan ini tidak ada yang tahu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah dilakukan sholat tarawih 20 rakaat berjemaah di Masjid Nabawi. Ini tidak pernah. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, beliau membuat kebijakan sholat tarawih 20 rakaat di Masjid Nabawi. Bid'ah. Iya, ini sesuatu bid'ah. Tapi kembalikan lagi, lihat. Ini sholat tarawih ini hukumnya apa? Sunnah. Berarti sholat tarawih jamaah ini yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk melakukan kebaikan, melakukan amalan-amalan ibadah berjemaah. Ini ritual. Ini ritual, bukan sarana. Ini ritual. Sholat tarawih jamaah 20 rakaat di masjid. Ini adalah ritual. Ini adalah bid'ah yang disunnahkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ini tak kasih contoh lagi.
bid'ah yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Di zaman Rasulullah SAW itu tidak ada sholat Jumat adanya 2 kali, itu tidak ada. Tapi di zaman Sayyidina Utsman bin Affan orang-orang itu jauh. Kalau adzan 1 kali itu kebanyakan orang sampai ke Masjid Nabawi itu sholat Jumatnya sudah selesai. Maka Sayyidina Utsman bin Affan menambah adzan lagi sebelum sholat Jumat. Ini bid'ah apa tidak? Bid'ah. Karena tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Tapi hukumnya adalah sunnah. Kenapa? Demi menjaga supaya orang yang terlambat sholat Jumat itu menjadi tidak terlambat. Jadi sudah tahu sebelumnya dengan adzan yang pertama. Itulah. Dan yang nomor 4, hukumnya bid'ah. Wa in dakhalat fi qawaidil makruhi fahiya makruhatun. Dan jika bid'ah itu masuk di dalam kaedah-kaedah yang dimakruhkan, maka bid'ah tersebut hukumnya adalah makruh. Sayyidina Imam Izzuddin bin Abdissalam itu memberi contoh. Seperti apa? Seperti mempercantik masjid. Kenapa bisa makruh? Ulama itu banyak mengatakan bahwasannya menghiasi masjid keterlaluan itu adalah hukumnya makruh. Kenapa? Karena ketika sholat melihat keindahan masjid itu menghilangkan khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memandang keindahan masjid. Maka itu dimakruhkan. Di zaman Rasulullah itu tidak ada masjid yang sangat bagus sampai ada keramiknya bermodel-model bahkan bergambar-gambar. Tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Baru akhir-akhir itu ada masjid yang begitu indah. Sampai ketika sholat kita melihat keindahan masjid menghilangkan khusyuan. Itu hukumnya bid'ah yang dimakruhkan. Yang terakhir adalah bid'ah yang diperbolehkan. Wa in dakhalat fi qawaidil mubahi fahiya mubahatun. Dan jika bid'ah tersebut masuk di dalam kaedah-kaedah yang diperbolehkan, maka hukumnya bid'ah tersebut adalah mubahatun, mubah, diperbolehkan. Imam Izzuddin memberi contoh seperti apa yang diperbolehkan itu. Al-musafahatu akibas subhi wal asri. Bersalaman setelah sholat subuh dan asar. Wa minha atawassu'u fil ladhidhi minal ma'akili wal masyaribi wal malabisi wal masakini. Yaitu memperluas di dalam menikmati makanan, minuman, pakaian dan tempat. Di zaman Rasulullah SAW itu tidak ada pecel. Sekarang kita makan pecel. Di zaman Rasulullah tidak ada bebek sinjai. Sekarang kita makan bebek sinjai. Bid'ah apa tidak bid'ah? Ya jelas bid'ah. Tapi hukumnya ini bid'ah yang diperbolehkan. Makan nasi itu bid'ah karena di zaman Rasulullah SAW itu di Madinah tidak ada nasi. Tidak ada satupun hadis yang menerangkan bahwasanya Rasulullah SAW itu makan nasi. Nasi itu ada di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu sudah menguasai sebagian Romawi dan menguasai Persia, orang-orang itu membawa nasi. Dikasih tahu kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ini ada makanan pokok baru, yaitu nasi. Baru disitulah pertama kali masuk nasi ke Madinah. Terus apakah ini bid'ah? Ya, ini adalah bid'ah. Tapi hukumnya bid'ah yang mubah, diperbolehkan. Inilah sedikit tentang bid'ah. Semoga saya dan yang menyaksikan atau yang mendengarkan ini bisa memahami bid'ah sebagaimana bid'ah yang dipahami oleh Rasulullah SAW dan bid'ah yang dipahami oleh para sahabat dan bid'ah yang dipahami oleh ulama-ulama salaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.